Ada tahu nggak? Metabolisme uji kerja enzim. Oke, kalian lihat sini ya. Ya. Kan ibu yang pengen itu. Iya, betul. Oke. Sebelum kita mulai mengulik apa itu metabolisme atau uji kerja enzim, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Hadir. Belum. Nada Insyirah, Hadir, Bu. Mas Dalia, Hadir, Bu. Syifa Usolihah, Hadir, Bu. Renata Pranandita, Hadir, Bu. Nur Afifah. Hadir, Bu. Semuanya udah ya? Siapa yang udah? Saya. Oh, berarti masih connect. Friza Apriani. Iya, hadir. Berarti semuanya hadir. Iya, dong. Oke. Sebelum memulai pelajaran kali ini, Ibu pengen Syifa Usolihah memimpin untuk berdoa. Baik teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Oke, baik. Oke. Sekarang kita kan tadi ngebahas metabolisme cara kerja enzim. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian enzim sebagai biokatalisator dalam metabolisme. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil reaksi antara jeruk manis dan jeruk nipis yang akan kita praktikumkan. Terus yang ketiga, menjelaskan konsep dasar enzim dan peran enzim dalam proses pengumpalan susu. Oke, sekarang Ibu pengen kalian semua berpikir. Menurut kalian, setuju nggak sih kalian bahwa enzim tetap akan bekerja secara maksimal meskipun pH di lingkungannya berubah? Nggak setuju. Setuju. Yang setuju siapa aja di sini? Saya, Bu. Ada Nada, Rena sama Mas Dalia ya? Iya, Bu. Oke. Coba boleh Nada kenapa? Setuju, Bu, karena beberapa enzim bersifat cukup stabil dan masih bisa bekerja dalam berbagai kondisi walaupun tidak ideal. Nah, misalnya enzim dari organisme ekstrim seperti bakteri termofilik bisa tetap aktif di suhu tinggi. Jadi kalau ada kemungkinan enzim bisa tetap bekerja meskipun lingkungannya berubah asal tidak terlalu ekstrim, Bu. Oke, bagus. Terus kenapa nih sisa Afifah sama Syifa, Friza kenapa nggak setuju? Boleh sebutkan Syifa kenapa? Saya, Bu, saya nggak setuju karena enzim itu tidak akan bekerja secara maksimal jika pH lingkungannya berubah atau terlalu jauh dari dari pH optimumnya, Bu. Jadi setiap enzim itu memiliki pH optimum tertentu dan jika pH-nya terlalu asam atau terlalu basah, struktur enzimnya bisa terganggu, Bu. Oke. Jawaban kalian Ibu apresiasi karena pendapat setuju dan tidak setuju itu tergantung kalian kan masing-masing. Semua berhak berpendapat. Betul. Nanti kita bakalan membuktikan di praktikum pada kali ini. Oke, Bu. Oke, Ibu akan jelasin sebentar doang ya ini. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut bereaksi atau berubah secara permanen dalam proses tersebut. Enzim juga bekerja dengan sangat spesifik, artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Mereka membantu proses metabolisme seperti pencernaan makanan, perombakan energi, sintesis senyawa, dan lainnya. Jadi itu cara kerja enzim itu seperti gembok dan kunci. Tahu nggak kalian itu maksudnya apa? Tahu loh. Ini kita ibarat gembok, Ya. ini kunci. Jadi dia nggak bisa nih masukin kalau ini kotak ini lonjong itu. Jadi harus sama-sama kotak atau enggak kotak sama kotak, lonjong sama lonjong gitu. Paham? Oke. Paham, Bu. Oke, selanjutnya ada cara kerja enzim. Enzim sama dengan protein khusus yang berfungsi sebagai alat bantu alami tubuh atau biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia. Jadi itu enzim tuh di dalam tubuh kita tuh
terdapat enzim. Itu tuh alami dari tubuh kita, makanya disebut biokatalisator. Bayangkan enzim seperti gembok dan kunci yang tadi Ibu jelasin. Kunci itu sebagai substrat atau enzim mempunyai bagian yang disebut sisi aktif atau active site. Substrat yaitu zat yang akan diubah masuk ke sisi aktif enzim seperti kunci masuk ke gembok. Jadi enzim membantu mengubah substrat menjadi produk baru. Setelah selesai, enzim tetap utuh dan bisa digunakan lagi. Jadi enzim itu walaupun udah dipakai masih bisa dipakai lagi berulang-ulang terus menerus. Oke, biar makin paham kalian, Ibu akan lanjut ke praktikum. Pada semangat gak sih nih? Oke, Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Kelompok yang pertama itu ada Mas Dalia, Afifah, Renata, yaitu kelompok jeruk manis yang akan di jeruk manis ya. Yang kedua ada kelompok jeruk nipis, yaitu Friza, Nada dan juga Syifa. Iya Bu. Nama saya salah, Bu. Namanya Masku pakai foxlo. Oh, Masuk. Bukan Dahlia Ibu. ibunya kerjain malam-malam soalnya. Oh Ibu pusing ya? Maaf ya Ibu. Semangat Bu. Iya. Iya. Tumben Din. Ibu. Terus, kayak jaringannya. Iya Bu. Terlihat gak? Oke, Ibu juga udah mengirimkan ke grup kan link PPT-nya. Tolong baca petunjuk umumnya. Siapa yang baca? Yang baca sukarela siapa? Ini bisa menjadi poin plus. Ya. Waduh. Oke, Saya Bu. Yang apa Bu? Tujuannya Bu. petunjuk umum dulu. Habis itu saya Bu. Alat tambahan. Boleh petunjuk umum, Renata? Ya. Jangan Ibu, saya ada lah Bu. Ntar dulu Ibu. Itu tuh di situ. Iya tapi nggak kelihatan. Udah kelihatan ya? Iya Bu, oke. Saya aja Bu baca Bu. Iya enggak. Gantian mau. Nah iya. Mana Bu? Ini ada. Sekarang ya Bu. Iya boleh. Sopan. Jadi petunjuk umumnya itu yang pertama, bacalah tujuan praktikum dengan seksama sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, pastikan semua alat dan bahan tersedia sesuai daftar yang tertera. Yang ketiga, ikuti langkah-langkah percobaan dengan cermat sesuai petunjuk yang diberikan. Yang keempat, lakukan pengamatan secara teliti dan catat hasilnya pada tabel yang disediakan. Kemudian yang kelima, diskusikan hasil pengamatan dengan kelompok. Kemudian jawab pertanyaan yang ada. Yang keenam, simpulkan hasil praktikum berdasarkan data yang diperoleh. Dan yang terakhir, kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan utamakan keselamatan kerja selama praktikum. Itu Bu, maaf ya Bu. Selanjutnya Saya Bu. alat dan bahan deh. Saya Bu, saya dulu. Saya dari dong saya Bu. Oke, Afifah deh. Pertama itu ada bahan yang pertama ada 2 buah gelas plastik, terus 1 sendok, panci listrik, jeruk manis, jeruk nipis, susu bengkok, sama air. Oke, selanjutnya ada langkah kerjanya, boleh. Nada, semangat banget Nada ini. Yang pertama, peras jeruk manis dan jeruk nipis. Lalu tempatkan pada wadah yang terpisah. Lalu buat susu dengkau dengan air. Terus yang ketiga, bagi air susu ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Lalu tuangkan air perasan jeruk manis dan jeruk nipis masing-masing ya ke dalam air susu yang berbeda wadah. Terus selanjutnya aduk atau campurkan kedua gelas dengan sendok. Lalu tunggu 15 menit. Kemudian amati perubahannya. Oke. Tadi kan Ibu udah membagi 2 kelompok ya? Iya Ibu. Ibu pengen masing-masing kelompok menyebutkan tujuan, rumusan masalah dan juga hipotesis. Mulai dari kelompok 1, bisa? Bisa Bu. Oke, tujuannya siapa yang mau menunjukkan? Oke, boleh bilang. Mengetahui pengaruh perlakuan jeruk manis dan jeruk nipis terhadap kerja enzim dalam proses pengungkapan protein pada susu, Bu. Oke. Kamu temen kelompoknya siapa? Ini Renata dan Oke, tunjuk siapa yang mau
kamu rumusan masalahnya boleh tunjuk siapa? Afifah. Boleh Afifah. Apa Afifah? Rumusan Makanan Dia nih ada ngobrol. Iya, apa sih? Tadi tujuan si Mas Dalia udah kedengeran belum? Udah. Apa? Maksudnya pengen pengaruh perlakuannya kan? Ya, rumusan masalahnya apa tuh? Bagaimana pengaruh jeruk manis dan jeruk nipis terhadap proses penggumpalan susu oleh kamu kok tahu? Oke. Aku tahu. Berarti hipotesisnya bisa disebutkan Kayak Renata? Kenapa nih? jadi hipotesisnya itu jika susu diberi perlakuan jeruk nipis, maka proses penggumpalan akan lebih cepat dibandingkan dengan jeruk manis karena pH jeruk nipis lebih rendah atau lebih asam gitu. Seperti itu. Oke, ditampung dulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya kelompok 2 yang jeruk nipis. Bali. Jeruk nipis. Fokus dong Sipa. Ya Ibu. Terus Apa nih? tujuannya boleh Ica? Membandingkan efektivitas kerja enzim susu dalam kondisi asam yang berbeda dari jeruk manis dan jeruk nipis. Ibu, Mas Dalia Bu, keluar. Bila, tolong ya. Tertib ya di kelas ibu. Iya. Tadi tujuannya boleh lempar ke teman kelompoknya buat menjawab rumusan masalah dan juga hipotesis. Oke, boleh lanjut. Perlakuan mana yang menghasilkan perlakuan mana yang menghasilkan penggumpalan susu lebih banyak atau lebih cepat antara jeruk manis dan jeruk nipis? Oke, boleh dijawab ininya hipotesisnya Sipa. Oke, jadi hipotesisnya itu jeruk nipis akan meningkatkan kerja enzim dalam menggumpalkan protein susu lebih efektif dibandingkan dengan yang jeruk manis Bu. Oke, biar makin aja ya. biar makin benar atau valid jawaban kalian, mari kita praktikum. Yes. Ayo. Saya mau sudah itu apa? Ayo boleh. Ini punya Masa Ingat-ingat jeruk manis siapa, jeruk nipis siapa. Aku jeruk nipis manis. Ini dulu kan ya, Bro. Kamera. Ya. Jeruk nipis ini nih. Oke. Ini jeruk nipis, boleh jeruk manis. Kalian bersemangat sekali. Ikan ini jeruk nipis. Ya itu di sini ini buat airnya. Ini buat apa? Airnya. Aduh, tadi mah. Enggak ada Indo Cafe, Bu. Nanti ya habis Ibu ini semuanya. Iya. Enggak lah, Bu. Sisanya betul ya. Ya udah boleh. Udah semua. Udah. Terus airnya dituang dulu ganti-gantian ya. Ya. Bu, nipisnya Bu. Ini nih samain airnya. Ibu ini gimana bukan? Ini Bu. Nora emang. Nora. Oh, gitu. Ya, terus. Bu. Bu, ibu enggak Aduh baik banget sih ini anak-anak. Ibu ambil kali, Bu. Ini sombong banget. Berapa banyak? Stop dulu ini dulu sini pis. Jangan pakai ini. Pakai ini dong. Aduk. Pakai ini ya. Iya. Samain dulu airnya sama nggak? Harus sama. Ngeng. Boleh bisa ditambah tapi harus sama ya. Iya, Bu. Antara nipis sama. Siap, Bu. Iya. Udah. Belum. Gimana sih ini galuh? Tapi nggak apa-apa kan? Oke. Lalu sih Diaduk-aduk. Parah banget. Ya diaduk. Diaduk-aduk. Kurang aduk nih, kurang Kita aduk. nggak bisa ngaduk nih. Enak. Enak kan? Enak. Diaduk. Makanya kayak saya. Makanya higienis biar bisa diminum nanti dicobain kok. Baik, Bu. Ibu Biar cobain. udah tadi. Masih sama. Tuh harus yang merata ya. Ini juga yang merata nih. Ibu ini 2 M ya? Iya. 2 mili kan? Iya. 2 ml. Oh, pakai itu. Iya. Ini buat apa, Bu? Ini boleh nih. Kalau nggak pakai ini aja 5 mili aja. 5 mili, Bu. Iya. Ini Iya. 5 mili pakai. Ini langsung dijajah, Bu. Iya. Iya. Bu. Ini nggak bisa 5 mili ya? Kalau kurang ada lagi jeruknya boleh diperas. Iya, nggak mau. Nih, aku pegangin. Vegan.
Iya. Udah belum sih? Kelebihan berapa? Kamu lihat. Ibu nggak dosen pipet tetes? Ada. Ibu kenapa? Ibu. Yang benar dulu. Itu kan pipet tetes. Udah, Udah. jadi Udah. 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 Terus dituangin ya bu? Iya. Tetes bu. Itu udah. Oh mau? 5 mili ini dituangin. Iya, dituangin. Dah. Oh udah bu. Udah bu. Tuangin ya. Tuangin bu. Fix. Enak ya bu, dibeli. Lagi. Aduk ya guys. Aduh. Diaduk bu. Diaduk dulu. Minum. Oh, minum dia. Aroma. Udah bu. Ditunggu selama 5 menit ya. 5 menit. Kita Timer. foto ya bu. Timer. Iya. Sebelum dulu, foto dulu sebelum 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 dan sesudah. Sebelumnya bu. Oke, Foto Bu. Foto dulu. Enggak usah ada ini. Foto ada. Belum. Sabar. Ada. Ini semua buat saya ya bu. Ya. Giniin. Oke. Kan nggak boleh makan mie. Pak tadi enggak dibersihin. Terlihat. Apaan tuh kotor-kotor? Gak tahu. Sayap ini, sayap. Ada. Sayap capung. Sayap capung. Ya, tapi kan tipe yang nyobain. Aduh. Aduh, mata deh. Mata kali. Kayaknya itu enggak pas dari sini pas gua ngaduk sus tadi belum ada apa-apa. Berarti dari jeruknya bu. Enggak dari tipe. Tunggu ya. Menurut kalian pH yang paling tinggi itu pH jeruk nipis Bisa apa jeruk bisa bu. Soalnya dia Pinter ya. asam bu. Pintar lah. Jadi asam. Ya. Asam. Tuti. Tanah. Bu hati-hati bu pipetnya. Pipetnya putar pecah bu ganti. Bu, kenapa kulitnya bawel banget ya? aktif banget, makin siang makin berenergi. Ya dong bu. Harus selalu bersemangat. Belum bu. Ini pakai apa? Ada kok nggak ada ini? Bentar ya, belum juga 5 menit. Jangan nambah-nambahin kan ada 5 menit. Itu dia menggumpal sama Tuh. What? kayak susu bayi dah. Cobain. Udah mulai ada perubahan di Jangan menit. diaduk-aduk. Dia menit 2.40 bu. Awas kita Coba. Boleh sambil dicatat di HP kalian juga nggak apa-apa. Nanti kan kalian presentasi. Oke bu. Aduh, maaf. Tadi kita teksturnya tadi menggumpal dikit. Sebelum dan sesudah. Tadi sebelumnya gimana, sesudahnya gimana. Baik Bu, bu. berulang. Ini kayak sedikit menggumpal. Kalau itu Menggumpal. Kan nyoba ya nanti. Minum ya. Kira-kira akan ada perbedaan berat enggak? Iya. Ibu cobain kan. Cobain. belum nanti setelah 5 menit. Iya tuh, nyoba-nyobain aja. Setiap kelompok 1 orang boleh percobaan nanti. Siap-siap. Sedikit aja. Tapi ini rasanya enak, aku udah pernah. Ibu sebelumnya udah nyobain. Oke. Ini mah nggak enak. Enak, tapi asam-asam gimana gitu. Susu asam. Ada buliran-bulirannya.
Coba nih perbedaannya. Belum. Lihat dulu, lihat tuh. Jangan diambil. Ih, susu bayi. Beda kan? Apa yang namanya yang sun? Ini sementara. Boleh nanti bu foto ya. Beda. Ih, Foto nanti bikin di grup ya. yang bayi ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Cobain, cobain, Mas. Cobain. Bismillah. Coba boleh. Ini. Perwakilan grup. Kamu saya? Grup nipis. Perwakilan Perwakilan Coba itu. Ya. Kan udah nyobain. Kalian biar tahu dong. Enak kok. Ibu mau dibawa. Dominan susunya. Tuh, mau ngerasain, Bu? Ya, Enak gak sih? ibunya. Kan lagi. Enak. Enak, Bu. Bener enak. Ini pipe. Pipe. Masa seperti itu? Tuh, air buah kan. Bila Abdi berbohong. Real. Jangan aku ini. Apa, pipe? Gimana rasanya? Ya kan? Oke, foto ya masing-masingnya. Ya bu. Kelompok 1 dan 2. Lagi itu tadi orang-orang Ibu sebut sama, Bu. Selesai. Foto. Nanti kira-kira ke grup ya. Siap, Ibu. Ini real. Ibu saya ambil ini boleh nggak Bu? Boleh. Kenapa? Aduh dah, Foto ini dulu. angkat ininya dah, teksturnya biar kelihatan. Kelompok nipis. Udah yuk. Ibu bawa boleh nggak Bu? Dah. Bawa dulu ya, bawa. Bawa di bawah. Dah, pulang. Kenawar. Dah, Bu. Kayak gimana tadi praktikumnya? Seru, Bu. Seru nggak? Seru. Kalian pernah kepikiran nggak ternyata kalau susu dicampur jeruk manis atau jeruk nipis beda rasanya atau beda teksturnya? beda rasanya. Tekstur, rasa semuanya berbeda. Oke, sekarang ibu pengen masing-masing kelompok dari kalian presentasikan hasilnya, hasil pengamatan dan juga jawab pertanyaan yang ibu berikan. Oke, sekarang dari kelompok 2 kali ya. Dari si jeruk nipis dulu deh, boleh? Kelompok dua. Maju. Maju, Bu. Maju. Ini dulu. Di sini presentasinya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum yang kami dapat dari jeruk nipis ditambah Fotonya udah dikirim belum? susu dekau. Ke grup. Iya, Bu. Biar yang lain pada melihat juga. Kirim ke grup yang ada ininya ya. Oh, ya, ada ini. Udah. Oke, sambil dijelasin dulu. Ini lagi lebih. Ini di sini. Kita jadi harus sini. Kan fotonya sini. Enggak di situ aja. Iya di belakang meja deh. Nah, iya yang dilihatin. Jadi Iya. perubahan yang terjadi antara susu dan jeruk nipis ini terdapat gumpalan yang lebih padat, terus lebih cepat. Iya. Nah, warna gumpalan ini tetap putih pucat, tapi ada perbedaan di perlakuan yang diberi jeruk nipis, warnanya lebih keruh dan lebih pekat. Tambahannya hijau. Nah, jeruk nipis ini pH-nya itu lebih rendah, jadi kayak lebih asam gitu, terus mempercepat proses denaturasi protein dalam susunya. Nah ini tampilannya ya guys. Ya teman. Ya, Jadi Bu, hasilnya ngegumpal gitu. Iya. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Iya. Enak lagi. Jadi jawaban analisisnya di LKPD. Jawab pertanyaan ketiga dan keempat. Pertanyaannya, bagaimana enzim dalam susu berperan dalam proses penggumpalan? Jelaskan secara singkat. Jawaban dari kelompok kami itu enzim dalam susu seperti renin atau enzim alami membantu
protein kasein sehingga protein menggumpal. Proses ini dipercepat di lingkungan atau pH yang asam. Nah, pertanyaan yang keempat, apa yang menyebabkan perbedaan dalam kecepatan penggumpalan antara jeruk manis dan jeruk nipis? Menurut kelompok kami, perbedaannya disebabkan oleh tingkat keasaman atau pH jeruknya. Jeruk nipis lebih asam sehingga mempercepat denaturasi protein, sedangkan jeruk manis kurang asam sehingga prosesnya lebih lambat. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Iya, Jelas Bu. Ibu. Betul. Oke, Jelas. beri applause dong. Mungkin sekian dari presentasi kami teman-teman. Terima kasih. Oke. Selanjutnya boleh kelompok 1. Yuk. Ibu bantu ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjawab hasil yang berdasarkan hasil kerja kelompok kami mengenai praktikum yang jeruk manis. Yang jeruknya ini, yang manisnya siapa dulu? Oke, jadi kan kita itu tujuannya itu mengetahui apa, coba bilang tadi tujuannya. Oke, tujuannya boleh sebutin. Tadi tujuan itu mengetahui pengaruh perlakuan jeruk manis terhadap kerja enzim dalam proses penggumpalan protein pada susu. Jadi rumusan masalahnya bagaimana pengaruh jeruk manis dan jeruk nipis ini terhadap proses penggumpalan susu oleh enzim. Nah, Di sini ya, jika susu diberi perlakuan jeruk nipis, maka proses penggumpalan akan lebih cepat dibandingkan dengan jeruk manis karena jeruk nipis itu pH-nya lebih rendah atau lebih asam. lalu jawabannya adalah dari presentasi yang pengamatannya adalah untuk teksturnya itu tadi kita lihat di ini di atas teksturnya itu sedikit menggumpal, dia ada gumpalan guys. Ada gumpalan tapi cuma Tapi sedikit dan dia tuh nggak kayak yang Tidak banyak yang di nipis ya? Gumpalannya kayak buliran. Iya, terus dia enchant. Rasanya gimana rasanya? Rasanya manis kok. manis tapi Tapi kayak ba- ini amis. Habis sama kan susunya Amis. ada susunya. Oke. Terus udah kayak gitu warna gumpalannya tuh tetap putih, tapi di sini ada bulir-bulir orange dari jeruk manisnya tadi. Terus penjelasannya itu jadi pada perlakuan susu dengan jeruk manis proses penggumpalan itu lebih lambat dan dia juga hasilnya nggak kayak si jeruk nipis yang kental. Kalau jeruk manis itu dia lebih sedikit, juga dia sedikit terus encer. Nah itu disebabkan karena jeruk manis itu tingkat keasamannya lebih rendah dari si jeruk nipis gitu, atau kurang asam dibandingkan jeruk nipis gitu. Gimana teman-teman? Jelas ya paparannya? Jelas. Jelas. Ibu nggak jawab? Oh belum? Belum. Ya, udah jawab dulu. Jawaban nomor 1 itu pertanyaannya, apa yang terjadi pada susu yang diberikan perasa jeruk manis dan jeruk nipis? Nah, jawaban itu jelaskan perubahan yang terjadi. Jadi susu yang diberi perasan jeruk mengalami penggumpalan protein. Jeruk nipis menyebabkan penggumpalannya lebih cepat dan padat. Sedangkan jeruk manis menyebabkan gumpalan lebih lambat dan encer. Hal ini karena kandungan asam dalam jeruk memicu perubahan struktur protein susu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda melihat perbedaan dalam konsistensi penggumpalan susu antara penambahan jeruk manis dan jeruk nipis? Jawabannya ya. Di jeruk nipis itu menghasilkan gumpalan lebih banyak dan padat, sedangkan di jeruk manis menghasilkan gumpalan yang lebih encer dan sedikit. Seperti itu Ibu. Bagus ya. Hasil paparannya sangat jelas dan juga realistis. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan bahas dulu ya.
membahas yang tadi kalian praktikumkan. Iya. Jadi susu memiliki dua protein. Proteinnya yang pertama itu whey protein dan yang kasein yang kedua. Jadi protein ini memiliki karakteristik yaitu whey tidak tahan akan pemanasan dan kasein tidak tahan akan asam. Setelah diberi perlakuan penambahan jeruk nipis, rasa susu berubah menjadi asam. Hal ini karena asam dapat menghidrolisis lemak dan protein kasein dalam susu. Asam yang terkandung dalam jeruk nipis mampu mendenaturasi protein kasein dalam susu. Oh, pantesan dia asam banget. Iya, namanya asam. Adapun sifat-sifat enzim, yang pertama biokatalisator. Yang kedua itu ada termolabil atau tidak tahan panas. Yang ketiga itu sensitif terhadap pH. Kalian tadi praktikumnya terdapat perbedaan pH yang sangat signifikan. Dan yang keempat ada spesifik atau bersifat khusus, dan yang terakhir dapat bekerja bolak-balik. Oke, jadi kesimpulan pada pelajaran kali ini, enzim merupakan biokatalisator, yaitu senyawa protein yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut berubah secara permanen dalam reaksi tersebut. Enzim bersifat sangat spesifik, artinya hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Layaknya hubungan antara kunci dan gembok, hubungan kunci dan gembok ya. Cara kerja enzim dapat dijelaskan melalui teori gembok dan kunci, serta kecocokan induksi, di mana enzim akan berikatan dengan substrat pada sisi aktifnya dan kemudian mengubah substrat tersebut menjadi produk. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti suhu, tingkat keasaman atau pH, serta konsentrasi enzim dan substrat. Dalam kehidupan sehari-hari, enzim memiliki peran penting seperti dalam proses pencernaan makanan, fermentasi, hingga pengolahan susu. Salah satu contoh penerapan konsep kerja enzim adalah melalui praktikum penambahan jeruk manis dan jeruk nipis pada susu, yang menunjukkan bahwa tingkat keasaman mempengaruhi proses pengumpalan protein dalam susu, mencerminkan kondisi optimal kerja enzim atau reaksi biokimia. Oke, selanjutnya kita kuis dulu ya. Kalian bisa buka belum. Emang kalian udah bikin masukin pinnya? Belum. Nanti pinnya Tapi diisiin. udah ada ininya, udah ada langsung pertanyaan. Kok langsung jawab? Ih, mereka pakai apa sih? Oh, link yang dikasih ya. Boleh link. Waktunya cepet banget. Cepet. Ini Ini nanti ada reward loh. Bagian tercepat. Ih, ibu saya galuh, masa salah. Oke. Bu kasih waktu ya. Itu ada nih. Udah pada masuk kan? Belum. Ya, times aku. Itu tentang empasi, udah tuh empasi. GGH siapa? Gustin galuh. Aduh, gimana sih? Oke. Selamat mengerjakan. Saya mau belajar. Be ready, get set, kahul. Ini gimana waktunya habis? Iya, gimana, Bos? Ica udah masuk sih. Ica, Bila, Syifa, Ada? Mbak, udah sebut nama. Rena, Pipa belum ya Pipe? Pipa. Tuh, AF. Udah pada ngisi belum kalian? Ibu saya AF itu nggak ada nama saya, Bu. Ya pikir aja belum selesai baca ya. Bu, saya menang tuh, Bu. Ini namanya konsep cepat. Apa ini, Bu? Oke, siapa nih? Apa ya tadi pertanyaan Apa sih? Ibu saya jangan nggak jawab tadi. Udah salah Ih, banget. salah tuh. Gak kebaca pertanyaan ini. Iya, Bu. Ini kecepatan. Bu. Ya udah dikasih pengulangan 3 kali ya. Boleh diulang. 3 kali. 3 kali pengulangan. Sumpah belum nih. Ya. Ini yang mimpin masih Ica nih. Ini kok ada aku sih? Ya itu Agus kemarin dia. Bu, gimana, Bu? Cara ngulangnya lagi gimana nih? Cara ngulangnya lagi gimana, Bu? Jadi,
nada Chinese. Siap. Siap. Satu. Kayaknya cuma 1 detik ya. Gede. 5 detik gitu. Refresh. Jadi ibu tuh pengen Ibu saya belum jawab, saya belum jawab. Oh, ibu. Ibu saya belum jawab. biar kalian cepet tanggap. Ya Allah. Katanya kalian calon generasi emas. Harus tanggap. Ini aja saya mau banyak. Kita ini jawabannya apa, guys? Bisa Allah. Bisa Allah nggak sih? Bisa ini. Sekarang yang mimpin Rena. Jadi Ini gimana keluarnya? ya salah. Kalian lagi. Ya. Ulang nanti kalau Oke, 1 menit lagi ya. Belum. ibu Sama belum jawab ya dari. Ya udah selesai Bu. Belum. Mana Bil? Ya udah 1 menit lagi nih, ibu tungguin. sabar bu. Bentar. Ya. Saya juga aku sama Bu. Tunggu, ini. Siapa yang udah selesai? Saya Bu. Ih, ibu. Saya salah bu. Saya selesai Bu. Bentar dulu ibu. Bentar bu. Udah ah. Udah bu. Oke, udah. Belum ibu sana. 1 lagi. Buat lagi Bu. Kurang. Oke, masih Rena ya yang memimpin. Maaf, Assalamualaikum. Bisa dipakai nggak? Masih semua bisa bagus? Bagus. Bagus layar. Suaranya kedengaran nggak ke operator? Kurang tahu sih. Gak ada ya dosennya? Dosennya gitu ya? Maaf Bu Yanti. Sidak. Bersih apa ya? Udah bisa ya? Bisa semua ya? Enggak. Yang mana? Udah ya? Ya Bu. Dua lagi Bu sumpah. Udah Bu. Oke, jadi yang pertama itu ada Rena, peringkat pertama Nada, peringkat kedua dan Ica, peringkat ketiga. Boleh maju? Oke. Saya juga. Saya salah. Saya diajak sama murid ini. Oke, boleh. Aku tadi. Iya tuh. Bisa di sini. Bener Bu. Oke. Nah ada. Makasih ya. Oke. Yeay. Emang ada Rena? Ada Rena. Iya. Oh iya. Masih bu. Bu, langsung deh. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.